kesempurnaan penilaian terhadap hal-hal yang belum nyata bagi manusia biasa. Karena itu, ilmu sastra genre ini disebut pula sebagai ilmu atau pengetahuan tentang rahasia seluruh alam semesta, beserta perkembangannya. Jadi, tugas dari ilmu sastra genre Hayuningrat Pangruating Diu ini ialah sebagai jalan atau cara untuk bisa mencapai kesempurnaan hidup yang sejati. Ada beberapa hal yang juga harus dilakukan apabila seseorang ingin mencapai tataran hidup yang sempurna. Semuanya harus dilakukan dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, alias tanpa ada paksaan atau karena ajakan seseorang. Adapun di antara, yaitu yang pertama, tapaning jasad. Sikap ini berarti mengendalikan atau menghentikan daya gerak tubuh atau kegiatannya. Di sini seseorang seharusnya jangan merasa iri, dengki, sakit hati, atau menaruh dendam kepada siapapun. Segala sesuatu itu, baik ataupun buruk, harus bisa diterima dengan kesungguhan hati dan sikap yang ikhlas. Yang kedua, tapaning hawa nafsu. Sikap ini berarti mengendalikan hawa nafsu atau sifat angkara murka yang ada di dalam diri pribadi. Pada tahap ini, seseorang itu hendaknya selalu bersikap sabar, ikhlas, murah hati, berperasaan mendalam atau tenggang rasa, suka memberi maaf kepada siapapun, juga taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ia juga sudah bisa memperhatikan perasaan secara sungguh-sungguh dan berusaha sekuat tenaga ke arah ketenangan atau menang, yang berarti tidak dapat diombang-ambingkan oleh siapapun atau apapun juga, serta berada dalam kewaspadaan. Yang ketiga, tapaning budi. Sikap ini berarti selalu mengingkari perbuatan yang hina, tercela dan segala hal yang bersifat tidak jujur atau munafik. Pada tahap ini, seseorang itu harusnya sudah berbudi pekerti yang luhur, memiliki sopan santun, sikap rendah hati dan tidak sombong, tidak pamer dan pamrih, serta selalu berusaha untuk bisa berbuat baik kepada siapapun. Yang keempat, tapaning sukma. Sikap ini berarti memenangkan jiwanya. Jadi pada tahapan ini hendaknya kedermawanan seseorang itu diperluas. Pemberian sesuatu kepada siapapun juga harus berdasarkan keikhlasan hati, seakan-akan sebagai persembahan khusus, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi siapapun. Singkat kata, ia tidak lagi pernah menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, tapaning cahyo. Sikap ini berarti seseorang itu selalu eling lan waspodo, ingat dan waspada, serta mempunyai daya meramal atau memprediksikan sesuatu secara tepat. Jangan sampai kabur atau mabuk, karena keadaan cemerlanglah yang dapat mengakibatkan penglihatan yang serba samar, tidak jelas, dan saru, tidak baik, tidak sopan, tidak tepat, atau tercela. Menjadi jelas, lagi pula setiap kegiatannya harus selalu ditujukan untuk kebahagiaan dan keselamatan umum, jauh dari urusan materi duniawi. Tapaning gesang. Sikap ini berarti selalu berusaha sekuat tenaga dan hati-hati untuk bisa menuju pada kesempurnaan hidup. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang sudah melalui kelima jenis tapa sebelumnya dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini adalah yang paling utama, mengingat hanya dari Tuhanlah kebenaran yang mutlak itu berasal. Yang ketujuh, tapaning sampurna. Sikap ini berarti menyempurnakan seluruh aspek yang berada dalam diri manusia itu sendiri. Sempurna dalam artian mempergunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana tuntunan dan tuntutan manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi, yang derajatnya lebih dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Bagian-bagian dalam diri itu sepertinya hal panca indera, mesti diarahkan ke dalam perbuatan yang direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Senantiasa menjaga itikat, perkataan dan perbuatan, agar tidak melukai dan merusak pagar-pagar kehidupan yang telah ditentukan. Dengan demikian, seseorang akan sempurna menjadi insan yang sejati, dalam restu dan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Sifat raksasa dan riseksi dalam dirinya akan lenyap, seperti iri, dengki, amarah, serakah, hasut, takabur, sombong, dan sifat-sifat buruk lainnya.